Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial Urip.info. Kali ini kita akan mencoba menggunakan suatu aplikasi, namanya adalah Bate PH Calculator. Untuk mengunduhnya, silakan gunakan browser yang biasa dipakai. Kemudian ketikkan di sini cambuddy.com. Di sisi sebelah kiri ini ada tautan atau link Bate PH Calculator. Silakan diklik di sini. Oke. Ini adalah penjelasannya bahwa Bate itu bisa digunakan untuk perhitungan kesetimbangan titrasi asam basa. Aplikasi ini sebenarnya adalah aplikasi berbayar, tapi kita bisa menggunakan secara trial selama 30 hari dengan keterbatasan waktu ini. Namun kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menggunakan, hanya saja apabila sudah melebihi jumlah hari yang kita gunakan pada versi ini, biasanya diberikan jeda waktu untuk loading pertama kalinya sekitar 2 menit atau 120 detik. Namun semua fungsi versi trialnya semuanya tetap masih digunakan. Sekali lagi hanya membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Kalau mendownloadnya silakan klik di area sini, kemudian tunggu sampai selesai. Filenya tidak terlalu besar ini. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa lakukan klik search. Di sini ketikkan saja Bate gitu kalau memang belum, ini lebih mudah diaksesnya ya. Kita klik saja di sini. Nah, ini karena saya sudah menggunakannya cukup lama, lebih dari 30 hari sejak penginstalan pertama, maka di sini ada tulisan atau pesan bahwa program ini adalah program yang tidak terregistrasi dan telah melewati masa trialnya. Jadi semua database memang di-blok. Walaupun begitu, sekali lagi kita masih bisa menggunakan. Kita klik OK, biarkan saja sampai prosesnya berjalan. Nah, di sini sudah berjalan dan tentu saja ada peringatan. Kalau masih baru ini tidak ada. Kita tunggu sampai waktunya habis sehingga kita bisa klik tombol OK. Sambil menunggu, kita nanti akan kenali sedikit. Di sini nanti akan tersedia database dari larutan asam, yang di sebelah kanan adalah database untuk larutan basa serta rumus kimianya. Terus di bagian bawahnya masing-masing baik asam maupun basa ini akan diberikan data Ka, baik pKa, Ka atau yang lainnya nanti. Bila itu asamnya asam lemah yang jumlah hidrogennya lebih dari 1, maka akan dituliskan atau diberikan data pKa 1, 2 dan seterusnya. Terus di bagian bawah ini adalah data untuk konsentrasi dari asam dengan satuan molar di sini. Ini sama persis untuk yang basa, satuannya juga molar, ini pKb. Nah, nanti pada saat kita akan melakukan proses hitung ya, kita akan input data yang akan kita gunakan. Ini data apa yang akan kita gunakan di sini, konsentrasi plus basa saja atau salah satunya. Kemudian apakah kekuatan ion itu kita perlu pertimbangkan atau tidak. Kalau tidak, langsung kita ignore saja ini. Biasanya kalau di kalkulasi SMA ini tidak digunakan. Kemudian lanjutkan dulu, ini sudah selesai sebenarnya nih, tinggal klik OK mau jalan. Nah, sekarang di sisi sebelah sini akan dicantumkan pH campuran itu. Kemudian kalau diliterasi menggunakan apa begitu, nanti database juga sudah tersedia di sini. Ini konsentrasi H+ dan OH-. Nanti kita klik, kita gambarkan kurva titrasinya bisa apa enggak ya. Ini visualnya kalau litmus seperti ini. Sekarang kita klik OK untuk memulainya. Nah, sekarang di sini ada beberapa menu, nih ya, ada beberapa menu yang tersedia.
kita bisa manfaatkan. Kemudian di sini adalah toolbar seperti biasa ini untuk membuat simulasi baru, membuka yang sudah ada, menyimpannya, kemudian yang ini adalah mencetaknya. Yang di sisi ini ada penentuan larutannya, adalah data kurva titrasi jika sudah selesai titrasi dilakukan. Yang di sini adalah informasi kesetimbangan yang ada. Terus apa ini? Ini tentang jumlah mol, konsentrasi dan sebagainya ya. Kalau ini adalah untuk database dari larutan asam, database larutan basa. Ini adalah menggunakan database indikator. Yang sisi sebelah sini adalah moieties editor. Kurang paham tentang ini tutorialnya kalau mau menggunakan, tapi formatnya format teks kayaknya nih ya. Ini kemudian fitur-fiturnya. Oke, sekarang kita coba memanfaatkan ini. Kira-kira apa saja yang bisa kita gunakan. Jadi kita klik di sini database-nya. Database yang ada nih, ada beberapa larutan saja memang. Contohnya ada asam astat nih. Kemudian ini ada data macam-macamnya nih ya. Jadi ini kalau ini adalah berdasarkan nama, kalau ini adalah berdasarkan rumus kimianya. Kita akan gunakan ini saja. Ini toh sudah ada. Kemudian nilai pKa-nya sudah dituliskan sekian ya. Kemudian balikan dari pKa adalah pKb. Jadi ini kalau ditambah ini tentu hasilnya sekitar 14. Terus log KAH-nya kurang lebih sama karena ini masih belum diapa-apakan. Sekarang kalau kita akan gunakan, maka kita klik saja di sini, kita gunakan. Maka datanya akan masuk di sini. Kemudian untuk basa, kita klik sini database-nya, ada beberapa pilihan. Sekarang karena kita gunakan ini sodium hidroksida atau natrium hidroksida yang kita tahu ya. Ini nilai pKa-nya nyaris 14 ini. Otomatis nilai PKB-nya adalah hampir 0 dan seterusnya, ini kan kita gunakan. Berikutnya kita tentukan nilai konsentrasi masing-masing. Misal di sini kita gunakan 0,1 ya, 0,1. Jadi ini kita belum melakukan apapun, hanya kita menginput nilai konsentrasi asam dan otomatis konsentrasi masing-masing spesies dalam suatu larutan. Asam astat itu ada H+, OH-, Ha sendiri. Berarti ini yang tidak mengalami asosiasi ya. Kemudian ini. Selanjutnya kalau di sini kita tuliskan ini ya, kita gunakan inputan Ca dan Cb-nya, jadi konsentrasi asam dan basa. Kalau di sini berarti konsentrasi basanya masih 0. Sekarang kita tambahkan lagi misalnya 0,1 juga. Setelah itu kita klik di luar, maka dia di sini akan berubah hitung-hitungannya. Ini udah otomatis nih ya. Jadi kalau 0 seperti ini adalah data awal. Begitu kita input data baru, ya otomatis langsung menghitung walaupun kita tidak lakukan aktiviti yang lain. Nah, ini adalah konsentrasi asam astat dan natrium hidroksida. Datanya menjadi seperti ini. Kalau kita campurkan ini tadi, volume tidak dihitung ya di sini ya. Volume tidak dihitung. Kalau mau dihitung berarti kita harus tambahkan data baru di sini nanti. Nah, ini volume asam berapa, volume basa berapa. Ya, setidaknya kita bisa memanfaatkan kalkulator ini. Kita bisa tunjukkan ke siswa. Jadi kalau tadi kan data awalnya ini tanpa menghitung berapa volume. Kalau berapa volume biasanya dihitung satuannya adalah liter kemungkinan ya. Nah, ini ada data ini. Oke. Ini misalnya volumenya 25, kebanyakan ya. Nih, misalnya kita beri 10, otomatis pH-nya masih di bawah karena belum mencapai titik ekvivalennya tuh.
Nah, di sini kan sudah dituliskan bahwa asam astat itu yang dititrasi, sedangkan yang ini adalah natrium hidroksida yang dititrasi. Maka data awalnya kan ini bisa kita kasih clue untuk siswa bahwa kalau yang dititrasi adalah asam lemah, maka pH-nya yang pertama adalah di bawah 7. Kalau itu asamnya adalah asam lemah, maka awal dari kurva itu bentuknya seperti ini. Kalau asam kuat dia datar, langsung datar. Nah, contohnya ini kalau untuk basa kuat dia datar. Tapi kalau basanya basa lemah, dia akan berbentuk legungan lebih dahulu. Jadi pertama kita lihat kurva saja, kita sudah bisa memprediksi ini kira-kira larutannya apa, asam atau basah gitu ya. Nah, silakan saja dicoba-coba nih. Kalau dari database ini ada bromtimol biru masuk nggak ya gitu. Nah, ini ada dua perubahan ini. Coba lagi methyl orange kita gunakan. Nah, ini berarti perubahannya di kelas ini. Nanti kita bisa sampaikan ke siswa ini cocok nggak kalau kita gunakan untuk titrasi asam lemah dengan basah kuat atau sebaliknya gitu ya. Bisa nggak ini kita pakai untuk indikator? Memang terbatas, namun setidaknya dari beberapa data yang ada di sini, database yang ada ini, siswa bisa kita aja sedikit eksplorasi gitu ya. Eksplorasi bagaimana data titrasi yang akan kita peroleh nanti. Dan seterusnya ini dicoba-coba saja sendiri. Kita kembalikan dulu ke panel phthalain ya. Ini panel phthalain, perubahan pH-nya sekitar itu. Ya, ini kalau titrasi asam lemah oleh basa kuat, nih titrasi basa kuat oleh asam lemah. Nah, urusan teknis mana yang lebih tepat dan sebagainya silakan dipertimbangkan sendiri karena ada beberapa tujuan ketika kita melakukan titrasi. Sekali lagi, kurva titrasi bisa kita akses dari sini. Jadi kalau ini kita gunakan data yang ini, kurva titrasi pilihannya tidak ada yang lain karena volumenya tidak volumenya tidak dicantumkan di perpatnya ya ini, komplitnya ya kurang lebih ini. Jadi kurang lebih sama ya sebenarnya. Kalau nggak digambarkan tapi kurvanya akan didapatin. Ini tadi kalau konsentrasinya 0,1. Nah, sekarang kita coba mainkan ini konsentrasinya kita naik-naikin gitu ya. 0,6 nih. Nah, ini siswa diminta mengamati nih. Ini kalau kita amati pertama ini sekian gitu ya. Ini kalau konsentrasinya kita buat 0,01 tuh seperti ini, naik sedikit gitu. Kalau kita besarkan misalnya 0,8 seperti ini. Kalau ini misalnya 1, bentuknya seperti apa dan seterusnya, kemudian bandingkan ini. Ini nanti praktis sekali ketika digunakan menjelaskan kurva titrasi. Oke, nah ini nanti kita bisa simpan mestinya. Nih, kita bisa simpan dengan format yang diizinkan di sini adalah formatnya solve. Simpan saja, kemudian nanti lain waktu kalau dibutuhkan dari data yang ada ini kita bisa buka kembali. Ini adalah penggunaan Bate secara simple, secara ringkas. Oke, terima kasih sampai di sini dulu pengenalan penggunaan aplikasi Bate pH kalkulator dari chembody.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.